Puluhan kios di Pasar Adat Lalateng, Jemberana, Bali terbakar pada Sabtu malam. Api pertama kali muncul dari blok sembako dan peralatan rumah tangga. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Pemadaman sempat terkendala sulitnya sumber air dan banyaknya warga yang berkerumun. Dihadapi lapangan jalannya kecil, kemudian massa juga sangat banyak, agak sulit dikendalikan, sehingga kami mengalami kesulitan, namun tidak menjadi kendala. Semua bisa berjalan dengan baik. Pak pemadam ke Jalan Segar, Pak. Tolong pemadam Jalan Segar, tolong pemadam Jalan Segar. Warga di Jalan Segar, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara panik dan meminta tolong saat kebakaran melanda sebuah rumah. Pemadam di Jalan Segar, tolong pemadam. Sebelum kebakaran, pemilik rumah mendengar beberapa kali ledakan dari minibus di garasi. Tetangga korban sempat melihat orang tidak dikenal sehingga di depan rumah dengan mengendarai motor dan diduga sebagai pelaku pembakaran. Api baru padam setelah 4 mobil damkar diterjunkan. Kebakaran juga terjadi di sebuah toko servis komputer di kawasan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah komputer dan laptop yang sedang diservis pun ludes terbakar. Api baru padam 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Nekat mencuri telepon genggam seorang pria di Makassar tewas di amuk penghuni kamar indekos. Polisi tetapkan ibu rumah tangga yang melecehkan 11 anak di Jambi sebagai tersangka. Puncak perayaan Cap Gomeh digelar hari ini di sejumlah daerah di Indonesia. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlis Tahadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam menu siang hari ini pemirsa. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Seorang bakal calon anggota DPD RI, Dapil Bengkulu ditembak oleh orang tak dikenal saat akan melaksanakan sholat Jumat. Pelaku penembakan teridentifikasi berjumlah 2 orang, sementara korban masih dirawat dengan luka tembak di punggung dan di lengan. Seorang bakal calon anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Rohimandani, menjadi korban penembakan orang tak dikenal tak jauh dari rumahnya di Gang Kinal Baru, Kelurahan Pematang, Kota Bengkulu. Saat itu korban hendak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Kemudian datang 2 orang yang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri menggunakan jaket dan helm, lalu langsung menembak korban. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara yang dihadiri langsung oleh Kapolda Bengkulu, Irjen Armet Wijaya. Ia juga mengatakan menemukan 1 butir proyektil peluru non-organik di lokasi penembakan. Polisi masih memburu pelaku dan membuat tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Hanya 1 kali tembakan, kondisi korbannya sudah membaik. Ya. Informasi selongsong peluru sudah ditemukan di TKP ini. Ya. Ya. Mobilnya. Non organik ya. Non organik. Itu apa senpi rakitan atau senpi asli nih Pak korban ini? Jadi nanti kita spesifiknya nanti kita sampaikan. Untuk pengejaran terkait dengan pilkada ini enggak Pak? Atau belum ada informasi? Belum tahu. Untuk pengejaran Pak, untuk pengejaran pelaku. Ya, kita bentuk tim. Keluarga korban menyatakan korban kini masih dirawat di Rumah Sakit Rafflesia dengan kondisi yang mulai membaik. Korban juga sudah dapat berkomunikasi usai jalani operasi akibat gumpalan darah di bagian tubuh yang terkena luka tembak. Keluarga mengakui tidak memiliki petunjuk atas penembakan yang menyerang korban. Alhamdulillah kan membaik kan. Dari lukanya masih ada keluhan atau apa? Kalau operasi
malam kan. Belum ada sampai ini keluhannya. Tapi beliau diajak komunikasi semuanya lancar ya? Diajak komunikasi lancar. Akibat penembakan, korban mengalami luka tembak di bagian punggung hingga tembus ke lengan kiri. Selain memeriksa saksi, polisi juga akan memeriksa sejumlah CCTV di sekitar lokasi. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. 6 pasangan di luar nikah diamankan Satuan Polisi Pamong Praja di sebuah hotel di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, razia penyakit masyarakat ini pun sempat mendapat perlawanan dari penjaga hotel. Aku kawan nama kau dari SMP, yang kau gini-gini, ngapain pula gini-gini? Masa nggak bisa kau nyelamat? Ngapain pula aku nggak urusan gini? Kau nggak urusan cuman maksudnya? Kau. Razia hotel di sejumlah rumah kos di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara diwarnai perlawanan seorang penjaga hotel. Penjaga hotel sempat bersikeras melarang petugas masuk ke dalam. Nggak bisa kau menolong aku sebagai kawan kau dari kecil. Mau apa yang tolong? Dan bentar saja, petugas mengamankan 6 pasangan di luar nikah dan 9 warga yang tidak mempunyai identitas diri. Razia ini dilakukan akibat banyaknya laporan warga bahwa di lokasi ini sering dijadikan tempat prostitusi. Merazia kos-kosan, merazia hotel-hotel dan tempat-tempat yang dianggap jadi sumber maksiat. Hasilnya kita menemukan 6 pasang yang tidak resmi, 9 orang tanpa identitas. Selanjutnya akan kita kembalikan keluarga, tapi sebelumnya akan kita buat data dulu. Dalam razia kali ini, petugas juga melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan tausiah kepada belasan warga yang terjaring. Sampai kita hidup suka-suka, tentang sudah sama-sama suka terus berbuat suka-suka, nggak boleh, ada aturannya. Kalau sudah suka sama suka, jumpakan orang tua dengan orang tua, nikahkan, itu aturan. Dalam pemerintahan ada, dalam agama ada, sehingga hidup kita enak, damai, betul tidak? Seluruh warga terjaring diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta diperbolehkan pulang dengan syarat dijemput keluarga. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah yang kerap dijadikan tempat pesta sabu di Tulang Bawang, Lampung. 2 pemuda yang sedang pesta narkoba langsung diamankan. Tim Kobra Satres Narkoba Polres Tulang Bawang menggerebek sebuah rumah di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Sabtu sore. Bongnya mana? Angkat sama kamu deh. Ini bongnya. Sabunya mana? 2 pemuda yang sedang mengonsumsi sabu diringkus petugas. Ini. Oke, ini lagi ya. Angkat deh. Ini ya bibinya lagi ya. Lepas tabimu. Namun 1 orang yang diduga menjadi bandar narkoba berhasil kabur. Polisi menyita seperangkat alat hisap sabu beserta 1 klip plastik berisi sabu dan 1 plastik kosong sisa bungkus sabu. Dari hasil penggerebekan, kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang bersenjata R dan kawan-kawan. Kemudian dari hasil penggerebekan tersebut diamankan 1 bungkus klip yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,19. Para pelaku kini diperiksa di Mapolres Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan. Kasus peredaran dan penggunaan narkoba kian meresahkan pemirsa. Penyalahgunaan narkoba kini telah merasuk ke berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa, pejabat, hingga jenderal polisi. Petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal menggerebek kampung narkoba di pemukiman padat penduduk di Jalan Pelambil 5, Gang Pantai Sunggal, Sumatera Utara. Namun puluhan pengguna narkoba yang mengetahui kedatangan petugas kabur dan melompat ke sungai. Polisi mendapati sejumlah barang bukti, diantaranya 51 paket ganja, 8 paket kecil sabu, 28 alat isap sabu, dan peralatan pengguna narkoba lainnya. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat. Penyalahgunaan narkoba jenis sabu bahkan sudah menyasar ke pejabat DPRD. Azari David Yolanda alias Adi, Sekretaris Komisi 2 DPRD Batam, dan teman wanitanya Natasha ditangkap di dalam kamar hotel di kawasan Jodo Batam saat hendak berpesta narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti 0,68 gram narkoba jenis sabu.
Tersangka Adi mendapatkan barang dari bandar sabu yang disebut BEP. Adi bertransaksi dengan cara mentransfer uang langsung ke rekening BEP yang sudah masuk daftar pencarian orang. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Jungto 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Peredaran sabu kian meresahkan usai Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil membongkar penyelundupan 276 kg sabu asal Malaysia. Polisi menangkap 4 kurir narkoba jaringan internasional dan 1 orang pelaku lainnya tewas ditembak karena melawan petugas saat ditangkap. Sabu sebanyak 276 kg ini dibawa dari Bengkalis ke Pekanbaru menggunakan sebuah mobil pengangkut kelapa. Sabu senilai ratusan miliar rupiah itu dikirim dari seorang bandar narkoba di Malaysia berinisial M dan saat ini masih dalam pengejaran polisi. Nyawa masyarakat apabila mengancam petugas atau masyarakat, selaku petugas kita wajib menghentikan walaupun akibatnya meninggal dunia. Dengan barang bukti sabu 276 kg jaringan internasional dan beberapa barang bukti lain seperti uang tunai, handphone, terus ada mobil dan lain sebagainya. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati. Puncak keresahan atas maraknya peredaran narkotika adalah keterlibatan perwira tinggi polisi yakni mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Teddy diduga mengendalikan peredaran narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Sabu itu diambil dari barang bukti 41,4 kg sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa pun sudah menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan oleh 14 jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Akibat perbuatannya, Teddy Minahasa didakwa pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Masyarakat pun mulai resah dengan maraknya peredaran narkotika yang cukup masif. Regulasi, penindakan, serta penegakan hukum perlu diperkuat. Sejalan pula dengan pengawasan antar aktor pengadilan dan kejaksaan yang juga perlu diperkuat. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bayi perempuan kehilangan jari kelingkingnya karena terpotong gunting oleh perawat rumah sakit. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.